Sudah bergabung juga Bang Oto di sini. Bang Oto, halo, selamat sore Bang. Selamat sore, selamat sore. Oke, terima kasih seluruh yang sudah bersatu. Ada keyakinan dari TPN bahwa permohonan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Kalau bisa dihitung pakai persentase, Pak Todong, seberapa kuat atau seberapa yakin permohonan dari teman-teman TPN ini akan dikabulkan? Saya tidak datang dengan angka, tapi saya sangat optimistis bahwa permohonan akan dikabulkan. Dasarnya apa? Pernyataan Kalau kunci, bukti kunci apa yang mungkin akan dijadikan dasar? Kalau kita melihat ya, pemberitaan di media dan suasana kebatinan di MK ya, dan di sekeliling MK, saya kasih optimisme itu punya alasan yang cukup kuat ya. Memang perdebatan-perdebatan yang kita saksikan selama ini kan selalu mengkonkaskan paradigma yang berbeda. Paradigma yang ya pada satu sisi bicara mengenai judicial activism, pada sisi yang lain bicara mengenai judicial restraint. Pada sisi yang lain bicara mengenai corong keadilan atau corong undang-undang. Nah, dua hal ini akan selalu dipertentangkan. Tapi kalau saya melihat MK ini akan mengkoreksi kesalahan yang dilakukan dalam putusan MK nomor 90. Oleh sebab itu, saya punya optimisme bahwa MK akan melahirkan putusan yang progresif ya, dan responsif terhadap apa yang dia rasakan. Ya. Nah, apalagi kalau kita melihat ya bahwa amicus curiae itu sudah banyak sekali masukan. Memang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim itu hanya 14 atau 16. Sisanya tidak, karena didaftarkan terlambat ya. Tapi paling tidak ini menunjukkan antusiasme dan concern publik ya mengenai apa yang terjadi dengan demokrasi di Indonesia. Dan saya yakin ya ketika Megawati menyampaikan amicus curiae-nya itu, Megawati memberikan satu suntikan energi yang baru, yang positif kepada Mahkamah Konstitusi untuk betul kembali kepada fungsinya sebagai penjaga konstitusi. Nah, ini yang saya lihat, dan ini yang membuat saya optimis ya untuk tanggal 22 nanti. Oke, pada petitum mana sebetulnya yang diharapkan bisa dikabulkan oleh Majelis Hakim ini, Pak Todong? Nah, kalau kita kan bicara paling tidak dua hal. Satu, kita meminta diskualifikasi paslon 02, ya, Prabowo dan Gibran. Pada petitum yang lain, kita minta supaya diadakan pemungutan suara ulang. Nah, saya nggak tahu apakah MK akan mendiskualifikasi paslon 02 ya, Prabowo dan Gibran, atau hanya Gibran saja. Saya tidak tahu, saya tidak ingin menjadi paranormal dalam hal ini. Kedua, saya juga tidak tahu apakah ya majelis hakim akan memutuskan pemungutan suara ulang. Nah, ini semua terbuka dan saya hanya punya ya optimisme ya, punya good faith ya bahwa akan terjadi satu putusan yang progresif. Oke. Tapi kalau yang Anda pahami, ada banyaknya amicus curiae ini bakal jadi pertimbangan tidak yang bakal kuat untuk bisa mendorong dikabulkannya permohonan dari TPN ini? Ya, MK itu sebetulnya by law ya tidak terikat dengan amicus ya, curiae itu. Tapi kan banyak negara, banyak pengalaman termasuk di MK juga, amicus curiae itu dipertimbangkan. Tentu tidak semuanya dipertimbangkan. Tapi paling tidak kalau seorang Megawati menulis amicus curiae dengan sangat bagus ya, dan menurut saya sangat genuine ya, tulus dari hati kecilnya, dari perasaannya sebagai mantan presiden ya, walaupun ditulis sebagai warga negara, pasti itu punya bobot, pasti itu punya kualitas. Dan Megawati sendiri kan punya pengalaman sejarah, pengalaman politik, pengalaman hukum yang sangat kental, sangat kaya, dan menurut saya akan sangat keliru kalau tidak memperhatikan itu. Ya. Memang Saudara Oto Hasibuan dia juga ada hadir dalam Zoom ini mengatakan Megawati itu pihak ya partai yang mendukung paslon 03. Wah, partainya iya, tapi dia menulis sebagai warga negara, sebagai pribadi. Karena saya hanya ingin mengatakan satu hal di sini bahwa dalam persidangan kita juga mempersoalkan soal konflik of interest ini. Kami sendiri mempertanyakan semua ahli yang diajukan oleh paslon 02 ya, yang menurut kami bias ya, menurut kami punya kepentingan. Jadi ini saya bisa kembalikan kepada Saudara Oto Hasibuan dalam hal semacam ini ya. Oke, boleh direspon langsung tuh Bang Oto, dibilang saksi-saksinya bias begitu. Ahli bukan saksi. Ahli, sorry, mohon maaf. Jadi saya kira ya, kalau saya sih berpendapat ya, ini memang semuanya apapun kan ini hak di Mahkamah Konstitusi ini besok yang memutuskan. Seperti Pak Todong tadi bilang bahwa memang kita hanya menyampaikan optimisme kita dan bagaimana analisis hukum kita terhadap kasus ini. Pertama saya bikin dulu analisis hukum saya bahwa
kalau ada keinginan untuk mengharapkan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan putusan nomor 90, saya kira ini agak jauh karena putusan 90 ini telah diuji di dalam perkara-perkara yang kemudian sudah 4 ada putusan yang semuanya tidak ada mempersoalkan lagi putusan yang 90. Nah, kemudian sekiranya kita punya asumsi bahwa ada hakim di antara hakim itu dulunya dissenting opinion ketika membuat putusan nomor 90, maka itu pun tidak bisa lagi menjadi acuan karena putusan nomor 90 setuju atau tidak setuju dia pada waktu itu sudah menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan lagi karena dia dulu itu tidak setuju, lantas dia bilang saya nggak setuju lagi karena apa? Karena ini bukan putusan pribadi dia, tapi sudah putusan Mahkamah Konstitusi. Itu yang kedua. Oke. Nah, ketiga, bahwa bukti-bukti yang kami ajukan termasuk ahli saya kira sudah paling maksimal ya kita sampaikan dan sudah cukup bisa membuktikan bahwa itu membantah tuduhan-tuduhan dan sampai sekarang kami tidak melihat ada bukti-bukti yang diajukan oleh pihak 01 maupun 03 yang terbukti di pengadilan. Nah, yang terakhir mengenai amicus curiae dengan Ibu Mega. Saya ini mungkin bisa berbeda pendapat. Tetapi seperti saya sudah ceritakan di berbagai media, bahwa bagaimana sebenarnya sumber-sumber yang dimaksud dengan amicus curiae ini, maka kalau mungkin dalam perkara yang lain, kalau Ibu Mega mau menjadi ahli, memberikan keterangan sebagai amicus curiae, itu mungkin bisa diterima karena kan memang bahwa dia adalah suatu tokoh. Tapi kemudian perkara ini biar bagaimanapun sulit sekali kita untuk bisa menerima bahwa Bu Mega tidak mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung di dalam perkara ini. Jadi kita tidak boleh berpikir formal karena dia tidak pihak formal sehingga dia tidak punya kepentingan. Nah, amicus curiae ini apapun harus independen, murni total, dia bekerja untuk kepentingan hukum dan keadilan. Kalau merujuk pada petitum yang dikeluarkan oleh 03 berharap didiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran ini dan kemudian PSU, itu gimana menangkapnya? Saya kira akan jauh sekali ya, karena gini, kalau kita kan bicara keadilan, ya kan? Kalau kita bicara keadilan, pasti didahului dengan adanya kepastian hukum untuk dapat keadilan. Nah, sekarang apakah adil menurut kita semua? Kalau sampai kalau itu didiskualifikasi, artinya kan suara daripada masyarakat Indonesia yang jumlahnya 96 juta lebih itu berarti jadi nol kan? Mereka juga bisa marah dong, suara saya kemana katanya. Jadi nggak ada ketidakadilan juga gitu loh. Kalau gara-gara itu lantas diabaikan, dinafikan suara dari 96 masyarakat Indonesia, itu sangat tidak adil juga. Jadi baik dari segi kepastian hukum maupun dari keadilan adalah tidak tepat kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan itu. Itu pendapat kami. Pak Todong meresponnya gimana? Akan sia-sia perolehan 58% yang sudah didapatkan Prabowo Gibran sebelumnya? Kalau PSU jadi diskualifikasi. Ya memang ini isu utama, isu sentral yang selalu membuat saya dan rekan saya Otto Hasibuan berbeda pendapat. Karena kami berargumentasi bahwa proses yang penuh dengan kecurangan itu menghasilkan output yang juga tidak absyah, tidak sah. Ya. Nah, di sini fenomena penggelembungan suara yang juga muncul dalam persidangan-persidangan di MK itu juga mesti anggap ya atau dipertimbangkan sebagai satu hal yang pada dasarnya ya harus mengurangi perolehan suara paslon 02 yang disebut 58% itu. Nah, jadi kalau dikatakan oleh Saudara Otto tadi, mereka akan dilukai perasaannya karena tidak dihargai suara yang sudah mereka coblos pada tanggal 14 Februari. Tapi juga pada sisi lain, kalau Saudara Otto menempatkan dirinya pada mereka yang merasa ditekan selama ini dalam proses penentuan pilihan menjelang tanggal 14 Februari. Nah, proses ini apakah melalui politisasi bansos atau intimidasi dan sebagainya. Nah, mereka ini juga akan mesti dihargai. Jadi hal-hal semacam inilah yang saya kira ya perlu juga kita lihat secara objektif, secara bijaksana, secara arif. Ya. Mungkin tidak semuanya ya, tapi paling tidak ada suatu persentase yang sangat signifikan yang kami pertanyakan ya secara langsung atau tidak langsung dalam permohonan PHPU yang kami ajukan ke Mahkamah Konstitusi.
Oke, ada permohonan nih Mas Denny dari pemohon agar pemilu ulang begitu. Kemungkinannya apakah akan sampai ke sana menurut Anda dari hakim akan mengabulkan itu? Kalau kita baca petitumnya tidak ada ya. Baik paslon 01 maupun 03 itu bicara pemungutan suara ulang dalam hal kalau pasangan calon Gibran, calon wakil presiden itu dinyatakan didiskualifikasi. Itu yang dimintakan oleh pasangan calon nomor 1. Kalau 03 tidak ada permintaan pemungutan suara ulang dengan melibatkan Gibran dan Prabowo, cuman diulang dengan 01 dan 03 kan. Oke. Jadi permintaannya sebenarnya lebih pada diskualifikasi kalau 01. Kalau saya begini, Bapak rekan-rekan ya, dan semua pemirsa televisi, Kompas TV, perdebatan soal Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kalkulasi itu sudah sejak lama ya. Tidak hanya di pemilu presiden, tapi juga pemilu legislatif, bahkan pilkada. Dan sebenarnya sudah selesai dengan banyak putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kita berdebat sesuatu yang menurut saya jangan terlalu sering diulang dan seakan-akan kita tidak tahu jawabannya begitu. Mahkamah Konstitusi sudah menjawab di berbagai kesempatan dan pada dasarnya mengatakan Mahkamah Konstitusi itu tidak hanya melakukan pendekatan kuantitatif tapi juga kualitatif. Bahwasanya kemudian putusannya semuanya menolak sengketa Pilpres yang dimintakan pemohon itu lebih karena Mahkamah berpandangan tidak cukup bukti untuk mengabulkan permohonan. Jadi permohonan dianggap tidak berdasar. Nah, soal pembuktian ini yang sekarang menjadi isu yang harusnya menjadi titik tekan dan bagaimana pendekatannya pun itu yang harus juga dipertimbangkan. Oke, ini kan prosesnya sudah masuk dalam rapat permusyawaratan hakim ya Mas Dedi. Dan Anda sebelumnya juga sempat memperkirakan dan itu sudah dimuat di akun X Anda bahwa ada perkiraan permohonan dari 01 dan 03 ini dikabulkan. Belajar dari pembuktian-pembuktian yang sudah dilakukan oleh banyak pihak ini, apakah prediksi Anda masih tetap pada apa yang sudah Anda sampaikan di akun X atau mungkin ada hal lain yang bisa jadi pertimbangan bagi majelis hakim? Tapi jawabnya nanti ya Mas ya, kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Usai jeda berikut.